Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rasul, CEO dari Amar Farm Indonesia yang berada di Sleman, Yogyakarta. Amar Farm berdiri karena kepepet menjadi pengangguran setelah selesai berkarir atau bekerja di ibu kota, harus pulang kampung menemani orang tua, sehingga berdirilah Amar Farm Indonesia yang hari ini sudah semakin berkembang dari yang awalnya bebek, petelur, hingga nambah ke melon hidroponik, dan yang ketiga hari ini kita merambah lagi, memperluas lagi manfaatnya ke domba. Kita fokus ke breeding. Semenjak berdirinya Amar Farm pada tahun 2019 memang kita terus berkembang ya. Yang pertama adalah bebek petelur atau itik petelur yang awal mulanya kita merintis dari 1.300 ekor. Saat ini kita mempunyai populasi sekitar 7.300-an ekor. Per hari ini kita sudah bisa mensuplai kebutuhan telur bebek khususnya di daerah istimewa Yogyakarta kurang lebih sekitar 65.000 butir dalam seminggu. Kebutuhan itu memang sangat besar, tetapi belum bisa menutupi atau belum bisa memenuhi secara keseluruhan kebutuhan telur bebek yang ada di Yogyakarta, sehingga memang sangat besar peluangnya untuk sahabat-sahabat dimanapun berada, khususnya para milenial yang ingin berwirausaha yang mudah, gampang, perawatannya simple, ya ayo kita ke bebek petelur. Nah, untuk melon sendiri kita kan memang baru memulai pada tahun 2021 yang hari ini kurang lebih sudah 2 tahun. Kita mempunyai 4 greenhouse yang ada di sini, yang per satu greenhouse itu kita bisa memproduksi dalam 1 bulan itu 2,3 sampai 3 ton melon. Melon kita memang fokus di melon kimochi atau melon Jepang yang budidaya lokal atau budidaya Indonesia, yang kita secara khusus Amar Farm mempunyai sertifikasi, yang dapat sertifikasi khusus dari Jepang untuk budidaya melon kimochi. Apa sih keistimewaannya melon kimochi gitu kan? Melon kimochi ini melon yang mungkin ya hampir sama lah dengan melon-melon yang lain, tetapi karena kita pembudidayaannya melalui greenhouse, maka ada beberapa hal teknis atau pencegahan yang kita lakukan sedini mungkin. Misalnya dalam pencegahan penyakit-penyakit ataupun penghambat gitu kan. Jadi dengan menggunakan teknologi greenhouse ini itu bisa lebih ditekan, terutama untuk menekan pestisida. Jadi karena memang melon kimochi ini kita produksi premium, sehingga memang penggunaan pestisida kita tekan serendah mungkin. Kalau bisa memang zero pestisida, supaya kualitasnya terjamin, pestisidanya rendah, dan kalau dimakan itu manis dan tidak gatal di tenggorokan. Selanjutnya kita memang ada di sini domba. Jadi domba ini berdiri pada tahun 2022. Jadi semenjak 2019 Amar Farm terus berkembang dari bebek, melon, domba breeding. Jadi domba di sini ada beberapa jenis. Jadi memang kita mencoba untuk breeding yang pejantannya kita menggunakan pejantan awasi, yaitu domba unggulan dari Australia. Domba unggulan bisa untuk susu, bisa untuk pedaging. Jadi dapat dua fungsi untuk domba ini. Jadi memang di Jogja sendiri itu kebutuhan daging domba itu sangat besar, sangat luas pasarnya. Kurang lebih setiap hari kebutuhan domba potong di daerah istimewa Yogyakarta yang terbagi di 4 kabupaten dan 1 kota Yogyakarta itu kurang lebih setiap hari
1.500 sampai 2.000 ekor dibutuhkan daging domba. Jadi memang potensi ini sayang sekali kalau misalnya kita lepas begitu saja. Artinya memang potensi yang besar ini harus kita maksimalkan, karena di Jogja sangat mendukung lingkungannya, lahan masih luas, lahan hijauan juga masih luas, lahan yang menganggur atau lahan yang tidur itu sangat luas. Di lahan yang kurang lebih 2 hektar yang ada di Donoharjo ini memang kita ada beberapa pertanian dan peternakan yang kita gabungkan. Jadi misalnya di bebek ataupun di melon ataupun di domba. Nah, ini kita memang mempunyai circle yang tujuannya adalah zero waste. Jadi dengan berdirinya melon hidroponik yang di bawah Amar Farm ini, kita hampir di awal musim tanam melon ataupun di akhir panen itu kita mempunyai sampah yang kebingungan harus dikemanain gitu sampahnya. Jadi contoh misalnya ketika melon itu sudah berbuah, itu biasanya kita proses sortir buah. Jadi biasanya kita polinasi 4-5 bunga sehingga buah yang muncul itu sama 4-5 buah. Tetapi karena kita ingin menciptakan melon premium, maka buah itu kita sortir hanya diambil 1 buah yang terbaik di setiap tanaman. Maka ketika ini sudah agak besar, kira-kira segini, itu kita sortir, kita buang 3-4 buah, karena kita ambil 1. Nah, 3-4 buah ini memang menjadi sampah, sehingga kita coba maksimalin, kita pergunakan untuk menjadi pakan maggot. Jadi di sini kita ada maggot juga. Jadi kita maksimalin untuk pakan maggot dari buah yang disortir awal itu, sampai akhirnya ketika panen itu kita juga mendapatkan limbah atau katakanlah sampah melon yang busuk mungkin ya. Jadi atau melon yang overripe, jadi terlalu manis sehingga dia cepat pembusukannya, dimakan, dibagi-bagikan juga tidak maksimal, sehingga kita jadikan pakan maggot. Nah, setelah maggot itu besar, kita jadikan pakan bebek. Nah, disinilah circle-nya yang kita buat. Jadi ketika dijadikan pakan bebek itu protein maggot itu kan lumayan besar ya. Jadi kurang lebih di angka 47%. Jadi sangat bagus untuk bebek pedaging. Cuman memang ada minusnya. Kalau maggot itu tidak disarankan untuk pakan bebek petelur karena proteinnya terlalu tinggi. Ini bahaya dan nanti daya tahan bebek petelur produksinya kurang bagus, sehingga memang lebih bagus untuk bebek pedaging. Nah, tanaman melonnya itu kan juga bagian dari limbah ya. Limbah pertanian atau sampah pertanian itu juga kita maksimalin, kita pergunakan untuk dijadikan pupuk hijauan. Jadi karena memang di sini kita juga ada tanam hijauan, kita tanam rumput biogras, ada berbagai macam rumput, itu kita gunakan untuk pakan domba. Jadi pupuknya dari mana? Nah, dari sisa tanaman melon. Karena memang melon ini mungkin kandungan nutrisinya tinggi ya, artinya ada pupuk yang kita kasihkan, jadi limbah tanamannya itu masih sangat bermanfaat untuk kita jadikan pupuk. Nah, itu kita ketika pasca panen kita keluarin dari greenhouse, kita tebar di di lahan hijauan yang kita pergunakan atau manfaatnya untuk tanaman hijauan. Nah, selanjutnya dari domba. Nah, dari tanaman hijauan itu yang kita pupuk melalui limbah melon, terjadilah atau manfaatnya tanaman hijauan itu yang kita gunakan pakan domba itu menjadi subur, sehingga memang kita tidak perlu beli pupuk lagi untuk memupuk tanaman itu. Nah, dari kotoran domba itu juga kita lempar lagi ke lahan untuk jadi pupuk hijauan. Jadi disitulah integratednya yang kita
buat yang ada pada Amar Farm hari ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah zero waste, tidak ada sampah dari lahan pertanian ataupun dari peternakan. Sehingga memang harapannya ini bisa menjadi contoh untuk petani atau peternak yang lain, bahwa menjadi petani peternak itu bisa menjadi satu lingkup untuk saling support sehingga bisa mengurangi cost dalam setiap produksi. Jadi ayo gitu kan, para pemuda, para milenial yang kebingungan untuk apa sih yang harus dilakukan, terjun saja di dunia pertanian, ikut saja di dunia peternakan. Insya Allah untuk urusan rezeki akan lebih dipermudah ketika kita terjun di dunia pertanian ataupun peternakan, karena hampir seluruh makhluk hidup itu membutuhkan makan. Jadi ketika kita memproduksi bahan pangan yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, insya Allah ada keberkahan, karena di setiap orang mau makan, apapun agamanya, dia akan berdoa untuk kita yang memproduksi, berdoa kepada Tuhannya karena telah diberikan rezeki. Jadi kegiatan yang kita lakukan di dunia pertanian peternakan itu selalu mendapat keberkahan. Dari ibu kota ke desa, ini kan menjadi hal yang kadang menjadi tanda tanya. Bukannya di kota itu lebih asik ya, artinya lebih dingin, bisa bergaya-gaya, bisa pakaian rapi. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa menjadi petani ataupun peternak itu juga bisa gaya-gaya kok. Artinya nggak harus kumuh lah gitu, bisa pakai style seperti ini juga, ini petani loh gitu kan. Artinya petani peternak itu akan lebih besar kalau kita lebih fokus, tidak hanya memasrahkan pertanian dan peternakan ini kepada orang-orang yang lebih senior. Karena kenapa? Ke depan pertanian dan peternakan ini adalah tonggak utama untuk ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2045. Kalau kita yang muda-muda tidak terjun hari ini, maka jangan berharap Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat khususnya di pangan.